Sialang bumbunya alhamdulillah setahun terakhir tidak ada lagi. Secinta apa abang dengan Pekanbaru ini? Sampai abang rela begitu? Itu ditawar sama Bang Parman itu, setahu kita nggak salah 100 juta. Selamat datang di dunia nyata karena ini bukan mimpi. Bang Abrar. Ya, ini alhamdulillah podcast bukan mimpi. Hari ini kedatangan tamu yang cukup spesial, salah seorang tokoh masyarakat juga. Beliau juga tokoh pemuda dan juga ketua forum banjir, Bang ya. Gimana kabarnya, Bang? Sehat, Bang? Alhamdulillah. Aktivitasnya sekarang Bang Abrar apa aja nih? Ada beberapa kegiatan pemerintah di luar ya. Beberapa pekerjaan. Bantu-bantu masyarakat lah terkait sanitisasi, drainase. Bang Abrar, kalau kita bicara soal aktivitas dan keseharian, Bang Abrar ini banyak itu di ranah mana sebenarnya nih? Memang kalau kita nih untuk aktivitas keseharian itu memang kontraktor. Iya. Kontraktor kita juga di kota Pemko, juga di Pemprov. Kita juga ada beberapa kegiatan juga di APBN. Yang pentingnya kita memang di sipil ya, pekerjaan sipil lah, bangunan dan sanitisasi gitu. Nah, dulu kita kan sempat mengalami masa-masa pandemi itu, Bang, di 2020 ya, 2020 ya. Hingga akhirnya fase itu memuncak dan sekarang alhamdulillah sudah jauh menurun. Nah, ketika masa pandemi, seorang kontraktor seperti Abang itu mengalami kendala Abang dalam pekerjaan? Yang pasti 2 tahun kemarin cukup suram. Suram ya? Bisa dijelaskan seperti apa suram ini? Cukup suram karena memang dari anggaran pemerintah sendiri waktu itu ada pemangkasan. Prioritasnya ke kesehatan waktu itu ya? Kesehatan waktu itu, jadi memang cenderungnya waktu itu cenderung ke penanggulangan pandemi waktu itu. Jadi kayak ada pengadaan alat kesehatan, terus juga pembuatan tempat-tempat rehab untuk penderita COVID waktu itu ruang isolasi lah waktu itu. Nah, jadi yang pekerjaan fisik dari anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu boleh dibilang dipangkas habis dulu 2 tahun terakhir. 2 tahun lamanya ya? 2 tahun terakhir itu. Ketika momen itu, apa yang Bang Abrar lakukan waktu itu? Memang waktu itu kita karena juga ada ada rekanan juga di beberapa tempat yang tidak memakai dana APBD. Ya, kayak di Hotel Aderuta, terus juga ada di beberapa titik swasta. Nah, itulah waktu itu membantu. Dan kita waktu itu bersyukurnya ada waktu luang kita waktu itu untuk bersosialisasi ke masyarakat. Oke, kita sambil santai, itu ada kopi Bang, kita minum, silakan. Jadi cukup menarik, satu hal yang memang dikenal selain sebagai seorang kontraktor, Bang Abrar juga salah satu kolektor batu akik begitu. Betul sekali. Ini seperti apa nih kecintaan Abang terhadap batu akik sehingga menjadi ketua apa organisasinya? Aspal Permata Pekanbaru waktu itu ya. Riau waktu itu ya. Nah, gimana nih Bang? Jadi waktu itu memang zaman 2015-an ya. Iya. Kita bilang waktu itu kan boomingnya batu. Zaman batu ya. Zaman batu. Kalau orang bicara pada waktu itu memang batu dan itu bukan hanya tingkat nasional. Waktu itu memang membooming seluruh dunia. Dan waktu itu menangnya di kita. Indonesia ini, kita ini memang mempunyai kekayaan alam batu mulia itu. Nah, memang tidak batu permata, tapi yang batu mulia itu kita punya. Contoh Bacan. Iya. Bacan itu salah satu batu yang dianggap batu mulia. Betul, dan itu yang paling laris saat itu, Bang ya. Laris. Oke. Terus kayak batu ini yang dari Bengkulu, terus juga dari Kalimantan. Nah, itu memang waktu itu sedang gimana ya, varian batu itu memang keluar semua. Nah, bahkan batu-batu jenis-jenis kalsedoni kalau orang bilang sekarang itu kayak limau manis itu. Itu di setiap daerah itu dulu juga mengeluarkan varian. Kayak di Bengkulu dulu ada yang kayak giwang mata kucing. Betul. Terus di Palembang dulu di daerah Raja Basa itu dia ada blue kalsedoni itu, yang memang biru. Waktu itu biru laut, sampai Aceh juga mengeluarkan kayak biosolar. Benar. Jadi sampai ke Maluku, sampai ke Papua pun
kita Indonesia memang kaya dengan alam waktu itu, dengan batuan-batuan varian-varian yang baru. Ini kan boomingnya di 2015 kalau nggak salah bang ya. 2015, 2016 itu puncak-puncaknya. Puncak-puncaknya. Nah waktu sebelum itu, apakah memang Bang Abrar sudah suka dengan mengkoleksi batu atau memang ketika ini melihat ada peluang, abang terjun di bisnis itu begitu? Sudah. Jadi waktu kita zaman sekolah, Aha. jadi kita waktu itu kan domisili waktu kecil itu kan di Jalan Melati Sukajadi itu. Jadi kita sering main ke Pasar Pusat. Ya, Pasar ya. Pusat itu dekat Latifa itu. Itu di situ dulu saya kecil-kecil itu memang banyak orang jualan dagang batu aki itu yang kaki lima. Oke. Di Pasar Pusat waktu itu. Dan kita memang waktu kecil-kecilnya udah hobi ke sana, bahkan mengkoleksi 1-2 batu. Sudah ada zaman itu ya? Sudah ada. Aha. Jadi kita, saya ingat saya waktu saya SMP nggak salah. SMP saya kelas 2 itu batu pertama yang saya beli itu dulu itu kayak ini kayak sapir gitu. Iya. Nah kayak blue sapir itu, tapi kecil. Oh, Besar sedikit kecil. dari kacang padi lah. Iya. Itu saya ikat waktu itu pakai perak. Waktu SMP, saya nabung itu hampir 3 bulan. Belinya waktu itu 150.000. Di saat itu belum terlalu populer waktu itu. Populer. Oke. Kita sudah ada koleksi itu tuh. Oke. Nah, ketika momen itu populer, momen ini menjadi suatu suatu hal yang sangat digemari oleh masyarakat di 2015 itu. Iya. Mengapa Bang terpikir untuk membuat serikat itu atau membuat organisasi itu gitu? Ya, jadi gini. Jadi waktu itu karena sudah terlalu banyak pedagang. Benar. Jadi sudah banyak pedagang dan penggemar batu waktu itu. Jadi saya dengan Pak Haji Panatagama. Ya, betul. Bang Haji ya. 88 ya. Iya. Dengan beberapa kawan juga Pak Levi, Rinto, ada sekitar 5-10 orang kemarin. Ya. Itu semua berkumpul bersama kami. Gimana kalau para pedagang itu yang ada di Kota Pekanbaru itu dengan penggemar-penggemarnya kita buat suatu wadah. Oke. Nah, wadah asosiasi yang bertujuan mengakomodir. Nah, karena kita kan ingin nih kalau memang nanti wadah ini dibentuk, kita bisa membuat event-event konten. Benar ya. Bisa membuat event-event sosial. Juga kita bisa merambah ke kabupaten-kabupaten lain supaya waktu itu Riau kan juga ini nih lagi banyak variannya kayak di Kwansing. Benar. Nah, itu kita ingin juga supaya Riau juga punya ikon kayak di Kwansing itu gitu. Nah, itu ingin kita waktu itu. Nah, alhamdulillah kita bentuklah wadah itu. Nah, pertama itu ketuanya Pak Haji Panatagama. Ya. Karena keseharian beliau waktu itu sibuk. Karena beliau kan waktu itu juga pegawai Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan dan kepala timbangan provinsi. Nah, jadi berjalannya waktu beliau menyerahkan ke kita waktu itu tongkat pimpinannya. Event yang paling besar Bang mengenai batu aki ini untuk di skala Riau ini pernah nggak dibuat Bang? Pernah, dan itu terjadi di Kwansing. Oke. Kwansing itu pesertanya sampai 1.300. 1.300 orang. Dan hadiahnya itu di situ yang terbesar. Itu hadiahnya selain uang tunai 10 juta, juga 1 ekor kerbau. 1 ekor kerbau. 1 ekor kerbau besar. Waktu itu kita bersyukur waktu itu Pak Bupatinya Pak Sukarmis sudah mensupport acara kita. Dan itu kita waktu itu ditunjuk sebagai juri. Itu kita butuh 3 hari 3 malam untuk menilai batu sejumlah 1.300 tersebut. Dan itu yang terbesar kita lihat di Riau dan mungkin di Indonesia. Di Indonesia. Mungkin Indonesia. Oke. Itulah rekor. Oke, seingat kita juga dulu, selain ini menjadi hobi, juga bernilai ekonomis. Ya. Ini kan harganya macam-macam Bang. Sampai ya kalau bisa dibilang untuk ukuran batu aki yang tidak masuk akal gitu. Ya. Yang paling besar, kita kan hanya dengar cerita-cerita di luar nih. Sementara abang pelaku juga, pembisnis juga, yang punya organisasi juga. Yang paling besar yang terjual itu di angka berapa Bang? Seabang tahu itu Bang. Kalau waktu itu kita jual yang jenis bacan ya. Bacan waktu itu sudah jadi ukurannya 22 mili atau 22 cm, 2,2 cm. Ya lumayan besar waktu itu. Dan kita pernah sampai jual tuh hampir 20 juta. 20 juta? Iya. Satu batu? Satu batu. Luar biasa. Tapi ada yang lebih mahal lagi punya kawan kita, Pak Adi. Dia menang kontes waktu itu di Hotel Dian Geraha. Itu ditawar sama Bang Parman itu. Setahu kita nggak salah 100 juta itu. 100 juta? Cash uangnya.
Harga batu itu? Harga batu, dan batu itu batu blue rokan, memang dari batang Sungai Rokan batu tersebut. Bang, yang membuat nilai batu itu naik apa sebenarnya, Bang? Sebenarnya batu itu kan ada tingkatannya. Iya. Tingkatannya yang pertama itu clarity ya. Clarity itu memang kadar batu itu kalau orang bilang sudah sempurna. Iya. Dia tidak ada ampas lagi. Di dalam batu itu tidak ada ampas. Sudah bersih dia ya? Sudah bersih seperti kaca batu tersebut. Nah, clarity-nya itu. Nah, terus dia komposisi. Komposisinya itu memang batu tersebut dia gimana ya orang bilang? Bagus pun batu, tapi kalau cara memoles, mengolahnya begitu, asahnya gitu ya, memolesnya itu juga kurang bagus. Oh, ini nilainya juga turun gitu? Iya, nilainya juga kan. Jadi yang terakhir itu dia memang harus berimbang antara ikat itu dengan batunya itu. Oh, itu mempengaruhi juga, Bang ya? Mempengaruhi. Ada tingkatan sebenarnya yang mempengaruhi jenis batu itu tersebut. Selain batu itu clarity-nya, terus komposisinya, habis itu perpaduannya tadi ya, antara ikatnya itu. Jadi kadang batu ini mahal, kadang orang ngikatnya ikat biasa, asal-asalan gitu ya, nggak bagus. Oke. 2015, 2016 ini kan puncaknya, Bang. Iya, benar. Nah kemudian hilang. Dan seingat kita dulu di pasar Palapa itu menjadi sentral. Lama-lama hilang. Dulu hampir di sepanjang jalan ini ada pengrajin batu yang mengasah. Sekarang sudah tidak ada lagi. Apa faktornya, Bang? Kalau Bang lihat. Jadi gini. Jadi karena memang pada waktu itu sudah mulai banyak batu-batu yang sudah mulai mulai orang bilang itu batu sintetis. Oh. Nah, jadi keluarlah waktu itu karena memang boomingnya batu. Bahan baku batu sendiri itu yang bagus itu tidak ada lagi. Langka lah ya. Langka, sudah mulai langka. Makanya keluarlah batu-batu sintetis. Nah, semenjak 2017 itu keluar awalnya itu batu sintetis. Itu memang langsung down pasaran batu yang biasa di kawan-kawan pengrajin. Kalau kawan pengrajin itu dia memang mulai dari bahan baku masih raw gitu. Dia olah, dia proses itu. Kalau yang sintetis ini kan itu belinya sudah ada ukuran, dia mau ukuran kecil, besar, menengah itu udah tinggal pasang. Artinya batu pabrikan, Bang ya. Dan bentuknya pun cantik-cantik. Lebih cantik, lebih bersih ya. Cantik. Dan harganya tidak ada ya. Tidak ada, dan itu murah sekali harganya. Makanya semenjak itu keluar batu yang sintetis, otomatis harga pasaran batu itu langsung hancur. Oke, Bang Abdar kan selain tadi memang penggiat, juga hobi. Iya. Sekarang kan sudah nak musim lagi batu nih. Apakah Bang Abdar masih mengoleksi itu atau bagaimana? Jadi kemarin sempat setahun terakhir itu kita punya itu masih di 10 buah yang koleksi bagus ya. Oke, yang bernilai lah ya. Yang 100-an di rumah mungkin kalau orang lihat sekarang tidak seperti yang dulu gitu. Oke. Nah, kalau sekarang mungkin ada sekitar 150-an koleksi di rumah itu. Cuman terakhir saya punya itu ada 10 biji koleksi yang. Dan itu yang memang punya kualitas lah ya. Kualitas. Ya, waktu itu harganya kalau di pasar kan mungkin sekitar 15 sampai 20-an waktu itu ya. Oke. Cuma setahun terakhir kita pakai. Itu terus ditawar Sama kawan. Okay. Udahlah, saya pakai, nanti saya transfer. Akhirnya yang 10 koleksi yang kita yang number one kita bilang itu habis. Tinggal koleksi yang orang bilang sekarang koleksi ece-ece lah. Daripada ada. Mau pesta belum bisa lah. Kalau bawa ke perkumpulan kita, masih, karena dia masih banyak yang bermotif ya. Oke. Tadi kan kita bicara hobi nih, Bang Abdar. Ya. Ada juga yang pengen kami tahu dengan sosok Bang Abdar. Ya. Bang Abdar ini kan kalau untuk kegiatan sosialnya kan cukup tinggi di masyarakat. Betul. Nah, tinggal di kawasan Panam Cipta Karya, yang memang di situ kawasan yang cukup banjir ya, rutin terjadinya genangan air begitu. Betul. Dibentuklah forum banjir. Ya. Kemudian sekarang sudah ada forumnya, Bang ya, untuk di Kelurahan Sialamunggu. Sudah kita prakarsai kemarin. Nah, alasan Abang untuk membentuk forum ini bagaimana, Bang? Jadi gini. Selain jadi korban gitu loh. Jadi 2 tahun terakhir. Iya. Kita memang sudah miris menengok Panam ini pada waktu itu, apalagi kami di Kelurahan Sialamunggu. Itu ada 77 RW di dekat bagian hilir ya, bagian belakang Cipta Karya itu 1 tahun itu bisa 2-3 kali daerah tersebut banjir. Kalau kita hitung kakak, 7 RW itu hampir 5.000
Kakak. Itu jumlah yang cukup besar ya? Cukup besar. Oke. Tahun ke tahunnya kalau sudah banjir itu bisa sampai 1 sampai 1,5 meter masuk ke rumah, hingga perabotan mereka tidak punya. Begitu air masuk itu bisa 2 sampai 5 hari baru bisa surut. Jadi atas musibah yang terjadi terus sama kawan-kawan itu, kita prakarsai waktu itu, kita panggillah 7 RW ini. Mulai dari waktu itu kita panggil Pak Julfikar RW 11, Pak Jupendri RW 16, Pak Yudhwendri RW 10, Pak Saprisari waktu itu RW 9, Pak Junedi RW 25, Pak Nop RW 26, Pak Dodi RW 32. Kita panggil lah 7 RW. Masih hafal ya? Masih lengkap dengan nama. Luar biasa. 7 RW ini kita sepakat kalau memang kita mau membereskan solusi banjir, kita harus 7 RW ini harus kompak. Kompak artinya tidak saling menutup saluran. Karena yang terjadi kemarin, masing-masing RW itu menutup saluran karena mereka beranggapan air yang datang dari RW sebelah masuk ke mereka itu musibah. Akhirnya ada yang sempat parang-parangan, sempat ribut-ribut antar warga. Akhirnya kita kumpulin. Alhamdulillah setelah kita benahi kemarin 3 bulan, kita salurkan air tersebut sampai ke drainasenya PT PSG. Dia ada waduk, dan alhamdulillah sekali berkat bantuan kawan-kawan 7 RW, juga bantuan PU sudah meminjamkan alat sama kita 3 bulan. Alhamdulillah setahun terakhir ini Sialamunggu bebas banjir. Walaupun intensitas hujannya tinggi. Walaupun dengan zona yang tinggi. Bahkan kelurahan sebelah sekarang yang ada banjirnya, kayak Tua Karya, kayak Sidomulyo Barat bagian belakang. Sialamunggunya alhamdulillah setahun terakhir tidak ada banjir. Padahal intensitas hujan tidak berubah, Bang ya. Bang, ini menarik untuk kita diskusikan. Kalau kita bedah perkara banjir di Kota Pekanbaru, khususnya di Kecamatan Tampan. Sekarang Kecamatan Bina Widya sama Tua Madani ya. Kalau dulu Tampan ya. Ini hal yang cukup aneh. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang pengamat perkotaan. Kalau menurut beliau, kawasan Tampan atau Bina Widya dan Tua Madani ini konturnya tinggi, Bang. Betul sekali. Sementara kan aliran sungai itu di bawahnya di Sungai Siak itu di bawah, kita di atas. Mengapa di kawasan kita ini yang rutin banjir? Sementara sifatnya air itu kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Hukum air begitu. Nah kok justru yang di atas ini yang kebanjiran? Nah ini. Jadi sedikit kita coba beri penjelasan, kita membantu juga. Membuat kondisi sekarang, kenapa Panam ya, kita bicara Panam. Nah, kenapa Panam ini banjir? Betul sekali, memang kita termasuk dataran tinggi. Kontur kita di tinggi ya. Cuman di kita ini sekarang kan memang sudah terlalu padat. Betul. Yang menjadi pertanyaan sekarang, developer membangun, mereka tidak memikirkan kemana saluran air ini. Sementara saluran sekarang itu sembraut. Kenapa saya bilang sembraut? Air tidak tahu lagi kemana mau jalan. Karena memang semua saluran, baik parit sekunder, parit primer, parit tersier, harusnya dari lingkungan itu kan parit sekunder itu. Betul. Masuk ke parit primer yang ukuran 1 meter. Kemudian dibuang ke parit tersier ya. Masuk lagi tersier yang anak sungai. Iya benar. Baru nanti ke Sungai Induk, Kampar dan Sungai Siak. Dan semua saluran itu sekarang memang sudah mulai tersumbat, dan itu memang menjadi PR bagi pemerintah untuk mengeluarkan izin kepada perumahan dan toko, ruko gitu, supaya harusnya ada pengawasan di situ. Setiap yang membangun harusnya juga memperhatikan saluran mereka. Artinya ini ada saluran kebingungan lah Bang ya. Benar. Air tadi nggak tahu mau kemana, dia muter-muter di situ aja ya, saluran tertutup aja ya. Tertutup semua. Nah, otomatis ini kan menjadi PR juga nih bagi pemerintah ke depannya dalam memberikan izin perumahan dan lain sebagainya. Kita bicara soal kiprah daripada Forum Banjir Sialamunggu tadi. Benar. Alhamdulillah selama setahun terakhir kan sudah tidak ada banjir lagi. Tidak ada lagi banjir.
Ini kan menjadi sebuah prestasi ataupun ini menjadi pilot project lah ya, karena kan satu-satunya baru di Pekanbaru Ya benar, yang ada forum banjir. yang ada forum banjir. Biasanya kita dengarkan forum-forum lain, ini lucu forum banjir gitu kan. Khusus banjir. Oke, forum banjir. Dan masalah banjir ini masalah klasik, hampir terjadi di seluruh wilayah, bukan di Pekanbaru, bukan hanya di titik kita di sini saja. Pernah enggak pemerintah itu berbicara dengan kita yang sudah membuat forum ini untuk dikembangkan ke depannya supaya lebih luas? Kalau bisa itu ada forum banjir tingkat kecamatan, tingkat kota, dan mungkin dikembang lebih baik lagi begitu, dikemas lebih bagus lagi begitu. Jadi gini, kita juga 2 bulan yang lalu sudah jumpa dengan Pak Indra Pomi. Oke, Kadis PU ya? Ya, kan KPU. Dan kita alhamdulillah waktu itu beliau juga punya respon yang baik, yang bagus pada waktu itu. Beliau langsung turun ke lapangan. Jadi kita waktu itu 3 bulan alat PU yang bekerja waktu itu di tempat kita untuk 7 RW itu semua saluran kan dikeruk pakai beko loader semua, dan saluran itu sekarang kan masih saluran tanah walaupun airnya sudah lancar. Nah cuman waktu itu kita minta ke beliau supaya semua saluran yang kegilir itu diminta dibangunkan permanen. Dan alhamdulillah tahun ini juga sudah mulai berjalan di Datuk Tunggul. Nah, Datuk Tunggul mereka sudah pasang, ada loading itu sekitar 400 meter ya, 300 meter. Dan itu beliau sampaikan ke kita, loading itu akan terus sampai ke hulunya, artinya ke depan. Nah, supaya saluran air yang masuk ke parit itu tidak melimpah lagi ke perumahan. Oke. Nah, dan itu waktu itu beliau respect sekali dan sudah merencanakan anggaran untuk di 2023 nantinya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu langkah antisipasi yang tepat gitu Pak ke depannya. Semua saluran kalau memang sudah dipermanenkan dan memang itu jadikan saluran yang sudah permanen, insya Allah semua saluran air itu sudah aman. Oke, muncul pertanyaan dari kami begini kepada Bang Abdar. Ngurusi proyek, ngurusi kontrak kerja itu kan ada nilai duitnya, ada bisnisnya. Ngurusi banjir ini kan yang ada capeknya. Yang ada capeknya. Kenapa seorang Bang Abdar mau capek-capek untuk ngurus ini? Betul. Jadi memang itulah ini ya, kembali ke memang jiwa sosial sebenarnya. Oke. Dan saya waktu itu bersyukurnya memang kawan-kawan RW di forum banjir itu juga mau membantu mereka. Tidak hanya material yang mereka bantu, betul. Waktu juga mereka korbankan hingga mereka bisa mengkoordinir seluruh warga waktu itu untuk mau bergotong royong. Bahkan 1 bulan sekali mereka sekarang menggalakkan gotong royong. Dan saya bersyukurnya di situ. Artinya kalau kita sendiri juga waktu itu tidak sanggup. Jadi kan capeknya lebih banyak capeknya nih Pak. Oke. Kita harus nih ke 7 RW ini. Iya, benar-benar. Muter ke sini, muter dari RW 9 ke 10, 11, 25, 26, 32 ya. Oke. Nah, tapi alhamdulillah Allah juga memberikan kita kesehatan. Memberikan kita waktu itu luang. Itulah untuk bakti kita terhadap masyarakat. Bang, bicara bakti, bicara kepedulian itu tidak terlepas dari rasa cinta. Betul. Nah, cinta ini muncul pasti ada sebab. Ya, betul. Secinta apa Bang dengan Pekanbaru ini? Sampai Abang rela begitu. Gimana kita menyampaikan? Ini kan tanah kelahiran kita. Oke, Abang, jadi bisa kita flashback ke belakang. Bang Abdar lahir Pekanbaru. Saya lahir di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru. Besar di Pekanbaru. Kita mengenyam pendidikan di Pekanbaru. Kita sudah minum air Sungai Siak kalau. Ya. Jadi kita putra daerah Pekanbaru. Kita ingin ke depannya gimana supaya Pekanbaru ini memang menjadi kota yang maju lah. Artinya maju memang secara fisik bangunan segala macamnya juga harus menjadi perhatian juga untuk pemerintah gitu. Jadi sejak kapan Abang tinggal di kawasan Tampan ini Bang Abdar? Kalau di Tampan kita masuknya sebenarnya dari tahun 2000-an. 2000-an ya? 2000-an kita sudah masuk. Cuman orang tua kan sudah membeli tanah di Tampan ini di tahun 94 ya. Cipta Karya itu 94. Nah, jadi kita tahun 94 udah sampai tahun 2000-an itu sampai kita nikah, kita sudah hampir sering lah ke Tampan ini. Bergaul lah di situ ya. Sudah mulai bergaul di Panam ini, dan di Panam ini dulu setahu kita di tahun 2000-an itu di sini masih sejuk, masih dingin. Kenapa? Jalan itu di kiri kanannya ada akasia.
Dingin, airnya pun jernih, bersih. Tahun 2004, tahun 2005 mulai pembangunan perumahan banyak, jalan sudah mulai jalur 2. Wow, itu yang kita rasakan padatnya kota ini sekarang. Memang kehidupan ini paradok, Bang. Paradoknya begini. Orang yang biasa tinggal di kampung ataupun bisa disebut di daerah yang masih banyak hutan-hutannya itu akan sangat merindukan tempat-tempat yang banyak gedung-gedungnya. Ya, Jadi mereka kalau jenuh perginya ke kota. kota. Nah, di fase itu Bang Abrar dulu waktu masih kecil ataupun masih remaja itu kan Pekanbaru masih bisa dibilang masih banyak kawasan hutannya. Apalagi Masih sejuk. Yang kita inginkan waktu itu Pekanbaru penuh dengan gedung-gedung maju. Ya, benar. Nah sekarang setelah Pekanbaru ini maju berkembang pesat banyak gedung-gedungnya, kita mulai rindu lagi suasana itu. Ada kampung itu. Jadi maunya kita apa sebenarnya? Makanya memang kayak kita memang saya pribadi kan lahir besar itu di Jalan Melati ya, Sukajadi. Kayak Musina itu. Kita tahu di situ itu kan kawasan pasar ya. Betul. Terlalu padat. Makanya begitu kita nikah 2001 itu kita rindu suasana yang lebih sejuk gitu, lebih tenang gitu. Lebih tenang, karena waktu itu kita juga udah keluarga kan. Iya. Nggak inginlah terlalu dekat dengan lingkungan pasar ya. Nah kita ingin anak-anak kita ini juga jangan masuk ke lingkungan itu. Akhirnya berjalannya waktu, sekarang yang kita rasakan lebih padat di saat sekarang kota kita nih di Panam ini dibanding dekat tempat saya lahir sekarang. Di Melati itu jam 9.10 karena udah sepi. Justru di sini hampir 24 jam. Sampai pagi jam 2 jam 3 pun kita jalan. Di sepanjang jalan Cipurantas ini nggak ada sepinya. Abang sebagai anak Pekanbaru yang lahir di Pekanbaru dan menyaksikan perkembangan Pekanbaru sampai saat ini. Iya. Apa harapan abang terhadap Pekanbaru ini ke depannya, Bang? Kita ingin Pekanbaru ini memang dengan pemimpinnya nantinya. Pertama memang siapapun itu ya, siapapun itu, oke. Kita tidak bicara nanti siapa, sosoknya siapa, betul, oke. Nah, kita ingin nanti ke depannya yang menjadi pemimpin di kota Pekanbaru ini, aspek yang pertama dia perhatikan itu kembalikan lagi Pekanbaru ini jangan lagi menjadi kota berkuah. Artinya harus jangan lagi ada banjir lah. Pekanbaru kota bertuah, jangan jadi kota berkuah begitu. Kota berkuah. Oke. Kembalikan tuahnya kota Pekanbaru ini. Iya. Karena kita ingat Pekanbaru ini tempat magnet pelaku ekonomi. Nah, kenapa? Kita tahu di Pekanbaru ini kan pusat perdagangan juga sudah mulai, giatnya sudah mulai. Kita lihat hotel-hotel berbintang juga udah mulai, plaza-plaza juga kita tengok, kayak mall-mall juga udah mulai. Oh, luar biasa sekarang bangunan, betul. Jadi, merupakan magnet ya untuk Riau. Minimal Pekanbaru ini sudah memang harus dibenahi lah. Bahkan indeks pertumbuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonominya itu kita sudah jauh lebih tinggi daripada kota-kota yang lainnya, Bang. Dan Pekanbaru sendiri itu tercatat sebagai kota dengan peredaran uang terbesar di luar Pulau Jawa. Di Pekanbaru pusatnya. Artinya Pekanbaru ini memang menjadi sentral ekonomi, sentral bisnis. Apa jadinya kawasan yang bagus secara finansial dan perkembangan ekonomi ini kalau dia banjir? Jangan sampai terjadi. Jangan ada banjir lagi. Jangan sampai terjadi. Oke Bang Abrar, terima kasih sudah hadir ke podcast Bukan Mimpi. Terima kasih sudah berbagi cerita. Terus berkarya Bang, terus berbuat untuk masyarakat. Jangan putus asa, walaupun lebih enak ngurusin proyek ketimbang ngurusin banjir. Tapi tetaplah fokus di bidang itu karena ini suatu bentuk tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat juga, tanggung jawab kita sebagai anak jati Pekanbaru sendiri. Di segmen terakhir ini Bang, ini pertanyaan kami berikan kepada seluruh bintang tamu yang hadir di podcast Bukan Mimpi. Dan ini harus dijawab. Judul podcast kita kan Bukan Mimpi nih Bang. Nah, kalau seandainya sekarang Bang Abrar dikasih satu mimpi, dan mimpi itu menjadi kenyataan, apa hal yang paling Bang Abrar inginkan untuk diwujudkan saat ini? Saya hanya satu, gimana Panam ini secara keseluruhan memang tidak ada lagi banjir. Hanya itu mimpi kita. Luar biasa. Selamat datang di dunia nyata karena bukan mimpi Bang Abrar. Terima kasih.